Hadir semua? Hadir. Bagus ya. Kelas 10 ya, hadir semua. Hadir semua. Kemudian sebelum belajar kita kondisikan apakah ada sampah di bawah meja kita. Tolong perhatikan buku-buku, tolong disiapkan materi-materi kita untuk pembelajaran. Silakan buku di atas mejanya ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu akidah akhlak, menghindari sifat tercela, yaitu tentang wujud. Dari kelas 10 semester 1. Kira ada kita lihat dulu sebuah video berikut ini. Karun yang ujub dan sombong dalam dirinya. Setelah video ini kita lihat, maka nanti masing-masing kita, masing kelompok, boleh seorang untuk menjelaskan apa hikmah yang terkandung dari putaran video berikut ini. Oke, kita saksikan tayangan videonya. Kisah tenggelamnya harta Zikrul. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabar? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Sekufu tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Setelah kita lihat tayangan video tadi, kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong dan tidak boleh sama membanggakan diri. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut materi kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubung dunia, hasad, ujub, sombong, ria dan sifat-sifat turunannya.
Kita lihat peta konsep. Bodohnya hasil wujud semua ya. Kemudian kita nanti diminta untuk menganalisis dalil, makna, penyebab dan penyebab dan cara menghindarinya. Kemudian inilah materi kita yaitu ujub. Ujub atau ujub itu sombong hampir. Kemudian kita lihat dalil. Ini dalilnya. Dalil dari hadis Nabi diriwayatkan oleh Sabrani. Itu 3 perkara yang ditaati, hawa nafsu, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan seorang terhadap dirinya sendiri. Rasa ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri itulah yang membiasakan mereka. Oke, lanjut. Kemudian pengertiannya, inilah pengertian dari ujub. Apa itu pengertian ujub? Diri sendiri yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan dari orang lain. Ya. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, apa itu yang dimaksud dengan ujub oleh Seorang pada suatu karunia dan merasa memiliki sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah. merupakan dalil berikutnya dari ujub ya, yaitu Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya kepunyaan Allah kepada kalian dan bumi. Ya. Kita lanjut, ada sebab-sebab dari ujub. Apa sebab dari ujub itu? Banyak dipuji. Kalau kita sudah banyak dipuji oleh orang lain, nanti timbul sifat ujub dalam diri kita itu. Artinya boleh dipuji lah, boleh, tapi jangan bangga dengan pujian orang lain. Berikut, banyak meraih kesuksesan. Orang yang sudah banyak sukses, sudah memiliki semuanya, mereka merasa ujub dalam dirinya. Berikut, kekuasaan. Berikut, ini. Yang keempat, apa yang keempat? Mempunyai intelektual kecerdasan yang tinggi. Kemudian memiliki kesempurnaan fisik. Kalau seorang fisiknya sudah sempurna, dia kadang merasa ujub. Ada yang merasa paling cantik, ada yang merasa paling ganteng seperti bapak ini. Kalau merasa sudah cantik, dia sudah yang paling cantik dan paling ganteng, berarti nanti ada setan membisikkannya rasa ujub. Wah, berikutnya dampak negatif dari ujub itu. Apa adanya? Di sini pun bisa. Ujub akan membawa ke arah kesombongan. Itu bahayanya, dampak negatif dari ujub itu. Berikutnya, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya yang paling sempurna. Mana yang kamu dustakan itu dalam surah Ar-Rahman itu banyak sekali disebutkan. Apa ayatnya? Maka nikmat Tuhan kamu yang mana? Yang kamu dustakan. Ini azab dari Allah itu nanti di akhirat berupa lautan api yang sangat luas, di dalamnya orang yang sedang berteriak, sedang begitu dasarnya azab dari Allah. Berikutnya, menggugurkan kepala, enggan bersuara, berdiskusi dengan yang lain, tidak hanya rasa membanding, enggan mengasihkan orang, menganggap orang lain itu bodoh. Berikutnya, cara menghindari sifat ujub. Pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya.
Kemudian berdoa kita kepada Allah agar selalu dijauhkan dari sifat ujub. Berdoa dengan khusyuk. Kalau kita menghargai orang lain, maka kita akan dihargai, yaitu hukum alam yang dua yang selalu berputar. Kalau kita ingin dihormati, maka kita menghormati orang lain. Dia seperti itu. Kemudian yang terakhir, saling menghargai antara sesama kita ya. Ya, saling menghargai antara sesama kita. Ini kita berdiskusi berkelompok. Setelah itu bahan yang ada di kita. Kemudian setelah itu kita menyampaikan hasil diskusi kita masing-masing ya. Menyampaikan hasil diskusi kita berkelompok. Setelah kita berdiskusi, silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana dulu? Kelompok satu, silakan kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Monggo. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. Yang ketiga, kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang lain di sekelilingnya dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Yang hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, kelompok satu. Oke, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu dampak negatif dari ujub sebagai berikut. Yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk menyampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Cara menghindari sifat ujub. Yang pertama, selalu mengingat akan kebesaran dirinya. Nyawa yang ada di dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andaikan Allah tiba-tiba mengambilnya, maka padanya tidak ada harganya sama sekali. 2. Sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal saleh untuk kebahagiaan di akhirat. 3. Menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah. 6. Berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Sekian. Terima kasih, kita beri aplaus buat kelompok 3. Setelah kita berdiskusi, maka berakhirlah materi kita pada siang hari ini. Baiklah, Bapak minta salah seorang dari kita untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan salah seorang. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ujub kali ini adalah ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum atau terheran-heran terhadap diri sendiri, yaitu ketika kita merasa memiliki kelebihan tertentu dibandingkan oleh orang lain. Secara istilah dapat kita pahami, ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada orang lain. Dan beri aplaus buat Dika. Akhirnya kesimpulan dari salah satu tadi, maka berakhirlah pembelajaran ini. Ya, untuk materi berikutnya kita lanjut ke materi kelompok. Silakan kamu baca dan pelajari di rumah. Demikian Nur Wahyu